yaitu Healthy Day. Berikut ini penjelasannya. Pertama, Healthy Day itu mencakup 3 pilar utama. Yang pertama ada gizi dan pola makan sehat, gaya hidup aktif, kebersihan lingkungan, dan mindset sehat dan disiplin hidup. Sebenarnya, di presentasi sebelumnya ada opsi mental health dan good sleep habit. Itu juga penting sih, tapi kali ini aku ganti pembahasan itu ke clean environment dan positive mindset karena setelah dipikir-pikir, lingkungan bersih lebih worth it untuk hidup sehat ketimbang mental health. Dan kalau masalah positive mindset, itu karena setiap orang harus punya pendirian yang positif agar bisa bertindak positif. Selanjutnya, memang Healthy Day itu bagaimana? Healthy Day bisa berupa aplikasi yang dirancang untuk memandu pengguna dalam menjalani gaya hidup sehat secara holistik. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap mulai dari penghitungan kalori makanan, panduan olahraga, resep sehat, konsultasi daring dengan ahli gizi, mengubah mindset agar positif mengenai kesehatan, hingga dengan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Semua ini bertujuan untuk membantu masyarakat mencapai kesehatan optimal, baik fisik maupun mental. Sebenarnya, saya ingin menerapkan 2 pilihan, yaitu non-aplikasi dan aplikasi. Dengan itu, semua akan lebih baik daripada dilakukan dengan salah satunya saja. Jadi, nantinya ada aplikasi untuk mengatur jadwal seperti tadi yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Jadi, tidak hanya membaca, mengetahui, membuat schedule, tapi tidak dilakukan. Nah, kan banyak yang seperti ini. Jadi, saya membuat cara agar mereka mengubah semua itu. Pilar yang pertama, itu ada healthy eating. Zaman sekarang banyak orang takut makan karena takut gendut atau takut jerawatan dan sebagainya. Padahal faktanya, makan sedikit bukan berarti sehat, asalkan makan dengan cukup lebih baik. Malah diet ekstrim justru merusak metabolisme tubuh. Lalu, asalkan bisa pintar pilih makanan sehat seperti sayur, buah, protein, tubuh tidak gampang menumpuk banyak lemak. Lalu, kenali tubuh sendiri karena setiap orang punya kebutuhan kalori yang berbeda. Kedua, lalu alasan kenapa tubuh kita butuh gizi seimbang itu karena gizi itu menjadi energi untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi, kalau tidak seimbang, nanti akan lebih mudah capek, merasa lelah, dan lemas. Selain itu, semua itu dapat mencegah resiko penyakit anemia, obesitas, MAH, dan lain-lain. Memperbaiki sel dan jaringan tubuh dan membantu konsentrasi dan mood kita. Pilar yang kedua itu ada active lifestyle. Active lifestyle adalah gaya hidup di mana seseorang secara sadar menggerakkan tubuh lebih banyak, bukan hanya olahraga seminggu sekali, tetapi menjadikan aktivitas fisik sebagai kebiasaan sehari-hari. Kenapa active lifestyle itu penting? Active lifestyle bukan hanya untuk kurus, tapi untuk kesehatan fisik seperti memperkuat jantung, meningkatkan metabolisme, mencegah obesitas, meningkatkan stamina, memperbaiki postur tubuh, memperlancar peredaran darah, dan untuk kesehatan mental seperti memperbaiki mood, mengurangi stres dan cemas, menambah rasa percaya diri, dan mengurangi overthinking. Namun, masalah remaja sekarang adalah kenapa banyak yang pasif? Education gadget, anak dan remaja seringkali menghabiskan 6-4 jam per hari scroll dan duduk dalam waktu lama dengan postur menunduk. Alhasil, sakit leher dan punggung. Ada juga alasan mager, malas bergerak. Begitu juga berpikiran apabila olahraga itu capek. Solusinya, cuma bergerak atau olahraga hanya 10 menit. Jadikan rutinitas kecil seperti stretching 5 menit setelah bangun, jalan kaki 15 menit, lalu gunakan prinsip NEAT, non-exercise activity, thermogenesis, dan batasi screen time karena 1 jam scroll habis sudah membuat tubuh pasif terlalu lama. Lalu pilar yang ketiga itu clean environment. Kebersihan lingkungan sangat berkaitan langsung dengan kesehatan tubuh manusia. Healthy Day itu tidak hanya tentang makanan sehat, olahraga, atau mindset,
positif, tetapi juga tentang lingkungan tempat kita hidup. Karena lingkungan yang kotor dapat merusak semua usaha kesehatan lainnya. Karena lingkungan bersih mencegah penyakit seperti saat sampah menumpuk akan lebih dapat berkembang lalat, nyamuk dan tikus yang menyebabkan penyakit seperti DBD, diare, leptospirosis, dan infeksi kulit. Lalu, makanan sehat juga tidak ada gunanya kalau lingkungan kotor. Karena, ya tetap saja, tubuh akan mudah terkena penyakit. Artinya, kesehatan pribadi dan kebersihan lingkungan saling menguatkan. Lalu, kesehatan mental juga dapat meningkat dan membentuk kebiasaan hidup sehat jangka panjang masyarakat. Sekarang masalahnya, mengapa banyak orang tetap buang sampah sembarangan? Karena sudah biasa melanggar. Jika lingkungan sudah kotor, orang jadi merasa sampah ular, malas mencari tempat sampah, banyak yang tidak mau repot menahan sampah 5 menit. Lalu tidak ada sanksi, kurangnya rasa memiliki terhadap lingkungan, selalu merasa kebersihan adalah tanggung jawab orang lain. Lalu solusinya gimana? Solusinya, terapkan sistem reward dan punishment, memberi label nama pemilik sampah untuk setiap sampah. Terus, edukasi yang berkelanjutan, bukan cuma sekali. Lalu menerapkan program satu orang satu sampah tiap hari. Terus, dapat mendaur ulang sampah seperti membuat eco-brick. Lalu ada membuat BSF, salah satu solusi paling efektif karena mereka membangkitkan sampah organik sangat cepat, hingga hasilkan pengurangan 50-70% volume sampah per hari. Nah, itu dia. Terus lanjut ke healthy mindset. Jadi healthy mindset itu tidak menunda makan sehat, konsisten melakukan kebiasaan kecil, berpikir jangka panjang, menjaga kebersihan diri, bisa mengatur waktu, dan bisa menerima tubuh apa adanya, alias percaya diri dan mencintai diri sendiri. Lalu, ngerti gak sih, perilaku manusia modern itu saat ini banyak merusak kesehatan mental dan fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tidur larut karena HP sampai tidak mengerti waktu, ya gitulah. Terus minum manis setiap hari, jarang minum air putih, menganggap sehat itu ribet, tidak peduli kebersihan kamar, padahal sebagian besar penyakit modern berasal dari gaya hidup, bukan keturunan. Jadi, cara menciptakan mindset sehat itu ya buat sistem, jangan andalkan niat. Contoh, kayak taruh botol air di meja. Terus, jadwalkan jam makan secara teratur. Dan rapikan kamar 5 menit tiap pagi. Bawa kantong sampah kecil di tas untuk membuang sampah kalau ada di jalan. Fokus pada perkembangan, bukan kesempurnaan. Karena kita itu tidak harus sempurna setiap hari. Terus cukup sedikit lebih baik dari kemarin. Lalu, lingkungan itu menentukan kebiasaan orang. Kalau rumahnya atau kelasnya kotor, mereka bakalan malas hidup sehat. Jadi, inti dari semua itu, kita kalau ingin sehat, itu kita juga butuh usaha dan pikiran yang positif. Jangan cuma pikir malas, dan kita itu tidak pernah tahu itu berdampak apa saja untuk kita dan bahkan masyarakat. Nah, contohnya seperti kasus yang sekarang lagi viral dan bahkan menjadi salah satu top penyakit yang ditakuti Gen Z, yaitu cacingan yang terjadi ketika orang tertular cacing parasit mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Survei Kemenkes RI mencatat prevalensi infeksi parasit ini rata-rata mencapai 28% di 181 kabupaten atau kota. Oleh karenanya, cacingan masih menjadi tantangan sehat yang mengancam tumbuh kembang anak Indonesia. Dan penyebab utamanya ya kebersihan diri yang buruk, terus lingkungan yang terkontaminasi, sanitasi buruk, serta pola makan dan gizi yang tidak optimal. Maka dari itu, kita harus menerapkan kegiatan healthy day yang sangat penting untuk masyarakat. Oke, sampai di situ. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Healthy Day adalah program pembentukan kebiasaan sehat. Bukan cuma acara sehari. Kesehatan yang dibangun dari gizi yang baik, lalu kebersihan lingkungan, pola pikir positif, aktivitas fisik, dan tanggung jawab sosial. Jika semua pilar ini dijalankan dengan baik,
maka akan terbentuk masyarakat yang lebih sehat, lebih disiplin, lebih produktif, lebih peduli lingkungan, serta memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah menyimak.